Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igede Dika Saputra dengan NIM 2111031496 dari kelas 5L nomor absen 26. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya setelah saya mengikuti perkuliahan Hypno-Counseling dan NLP di semester 5 ini. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Hypno-Counseling dan NLP, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan testimoni selama mengikuti perkuliahan ini. Langsung saja, jadi setelah saya mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah Hypno-Counseling dan NLP pada semester 5 ini, saya menjadi mengetahui banyak hal dan belajar banyak hal baru yang saya ketahui ketika mendapatkan mata kuliah Hypno-Counseling dan NLP ini, di mana pada awalnya perkuliahan ketika pada pertemuan pertama, pada saat itu saya baru mengetahui bahwa ternyata hipno itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahli saja dalam hal tersebut, namun semua orang juga bisa melakukan hal tersebut, termasuk kami sebagai mahasiswa juga bisa melakukan hipno kepada orang lain, namun melakukan hipnosis kepada diri sendiri. Saya sangat senang dan terinspirasi selama mengikuti perkuliahan mengenai Hypno-Counseling dan Neuro-Linguistic Programming, yaitu NLP. Materi-materi yang diajarkan sungguh menarik dan bermanfaat dalam membuka wawasan saya terhadap potensi diri. Interaksi dengan orang lain dalam Hypno-Counseling, saya belajar banyak mengenai teknik hipnotis yang dapat diterapkan untuk membantu orang mengatasi masalah psikologis dan meningkatkan kesejahteraan mental. Pencapaian materi oleh dosen sangat jelas dan praktis, sehingga saya merasa lebih percaya diri untuk mengaplikasikan teknik ini di kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dalam NLP saya dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai hubungan antar bahasa, pikiran, dan perilaku. Materi mengenai teknik pemodelan memberikan pandangan baru dalam komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Saya merasa lebih mampu memahami dan memanfaatkan kekuatan kata-kata dan membangun hubungan positif. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, harapan saya adalah dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan ini saya peroleh untuk membantu diri sendiri dan orang lain mencapai tujuan hidup dan meraih kebahagiaan yang berhadap pada menjaga seseorang konselor yang dapat memberikan dukungan positif dan membantu orang-orang untuk mengatasi berbagai tantangan hidup. Kemudian saya juga mengetahui bahwa hipnosis itu sangat bermanfaat terutama bagi diri kita sendiri. Jadi waktu itu dan saat materi yang diberikan oleh Bapak Wayan Eka terkait mengenai materi sleep hypnosis. Nah, jadi ketika Bapak Wayan Eka memberikan pemaparan terkait materi mengenai self hypnosis, ini saya mengetahui ternyata dengan adanya self hypnosis itu bisa membantu diri kita untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Maksudnya, ketika kita merasakan lelah, kita merasakan capek, atau mungkin kita merasakan ada banyak hal negatif dalam diri kita. Nah, kita bisa menghilangkan pikiran tersebut dengan melakukan sleep hypnosis. Selama itu juga dengan adanya sleep hypnosis ini, kita juga bisa menyembuhkan trauma yang ada dalam diri kita, meningkatkan kepercayaan diri. Kita juga bisa menghilangkan rasa takut dan rasa cemas yang ada di masa lalu dengan melakukan hipnosis. Nah, sebagai salah satu contoh, ketika kami
diberikan tugas untuk melakukan sleep hypnosis kepada diri kita sendiri dengan memberikan afirmasi positif kepada diri kita. Pada saat itu saya merasa dampak yang cukup terasa untuk diri saya. Jadi, pada saat diberikan tugas praktik untuk melakukan sleep hypnosis itu, di mana yang awalnya yang merasa takut untuk melakukan sesuatu, merasa tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu, dan saya selalu merasa kurang dalam diri saya. Namun, ketika saya melakukan sleep hypnosis kepada diri saya memberikan afirmasi positif kepada diri saya agar hal-hal negatif dalam diri saya itu bisa hilang. Sehingga hanya ada hal-hal positif yang ada di dalam diri saya. Jadi, ketika saya terbangun, kemudian saya merasa diri saya menjadi jauh lebih tenang, lebih percaya, lebih berani, lebih mencintai dari diri saya. Kemudian saya merasa jauh lebih lega dan beban saya, pikiran sebelum itu perlahan-lahan menghilang dengan adanya sleep hypnosis itu. Nah, jadi dari sana sudah terbukti bahwa dengan adanya hipnosis ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk mahasiswa, di mana ketika kita mungkin merasa stres atau capek, ketika bisa menghilangkan rasa capek tersebut dengan melakukan sleep hypnosis kepada diri kita. Karena diri kita juga mensugesti hal-hal baik yang ada dalam diri kita, sehingga hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif itu akan hilang dan digantikan dengan hal-hal yang positif. Kemudian ketika Bapak Wayan Eka mengajarkan di kelas, saya merasa pemaparan materi yang diberikan dari awal hingga akhir itu sangat-sangat jelas sekali, kemudian sangat mudah dimengerti, dipahami, dan dipraktekkan. Lalu Bapak Wayan Eka juga memberikan pengalaman secara langsung bagi kami, di mana kami diberikan tugas melakukan praktik hipnosis pada diri sendiri serta melakukan hipnosis kepada orang lain, sehingga itu akan memberikan pengalaman baru bagi kami, sehingga mahasiswa, dan dengan demikian kami jadi mengetahui atau bisa merasakan secara langsung hipnosis itu seperti apa dan bagaimana cara kerja dari sleep hypnosis tersebut. Jadi, pada pertemuan kali kita diberikan tugas. Nah, demikian saya menjadi mengetahui apakah orang yang saya hipnosis itu memiliki tingkat sugesti yang tinggi ataupun rendah. Dengan praktik secara langsung itu saya belajar banyak bahwa menghipnosis orang lain itu tidak bisa kita lakukan, terutama saya sebagai mahasiswa biasa yang juga bisa melakukan hipnosis atau mencoba melakukan hipnosis kepada teman saya. Kemudian dari sana juga mengetahui bahwa teman saya sendiri itu memiliki tingkat sugesti yang sangat tinggi ataupun rendah. Kemudian untuk yang materi yang kedua yang memiliki kesan tersendiri bagi saya dan sangat bermanfaat, yaitu ketika saya melakukan sleep hypnosis. Jadi dari sana saya baru mengetahui bahwa ternyata hipnosis itu tidak banyak haknya bisa kita lakukan kepada orang lain, namun kita juga bisa mempraktikannya kepada diri kita sendiri. Dengan melakukan sleep hypnosis tersebut, saya merasa banyak bermanfaat. Saya dapat, di mana saya awalnya saya merasa tidak percaya diri dan beberapa trauma dalam diri saya, serta ada beberapa pemikiran yang memang mengganggu saya ketika saya melakukan sleep hypnosis atau mensugesti diri saya sendiri. Dengan afirmasi positif itu saya menjadi lebih tenang,
lagi daripada sebelumnya. Jadi selama perkuliahan dalam semester 5 ini saya merasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Kemudian dengan adanya materi ini saya juga bisa sharing kepada teman saya yang bisa memberitahukan mereka bahwa hipnosis itu ternyata tidak sesulit yang kita pikirkan dan tidak seseram yang kita pikirkan, karena kita pun juga bisa melakukan sleep hypnosis kepada diri kita sendiri, serta kita juga bisa mencoba untuk melakukan hipnosis kepada orang lain untuk mengetahui tingkat sugesti mereka, sehingga mata kuliah hipnokonseling dan NLP menjadi salah satu kuliah yang cukup berkesan bagi saya di semester 5 ini, karena saya mendapatkan hal baru yang pernah saya pelajari sebelumnya, di mana yang awalnya saya sangat awam terhadap hal-hal seperti hipnosis tersebut, namun saya jadi lebih mengetahui bahwa ada banyak hal positif yang terdapat dalam hipnosis atau pada mata kuliah khususnya hipnokonseling dan NLP ini. Baik, sekian yang saya sampaikan mengenai kesan serta perasaan saya setelah mengikuti perkuliahan pada mata kuliah hipnokonseling ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang salah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Akhir kata saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.